Tak berujung, lama tak berjumpa. Dewa Tianxing mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Wuji. Mereka semua adalah dewa setengah dewa dan pemimpin sekte yang sama. Dewa Wuji berkata, Tianxing, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini. Di halaman Beichen, Dewa Wuji paling mengkhawatirkan Dewa Tianxing, jadi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka kembali ke halaman Beichen dan meninggalkannya di gerbang mereka selamanya. Namun, tanpa diduga, Dewa Tianxing telah datang. Dewa Tianxing berkata, jika aku tidak datang, juara yang kumenangkan di Beichen Yuan akan hancur di tanganmu. Dewa Wuji berkata, putra ini telah sepenuhnya dirusak oleh teratai neraka-neraka. Dia telah sepenuhnya merosot dan berubah menjadi iblis. Dia berbicara kasar dan membingungkan orang. Dia benar-benar bersalah. Aku akan menghukumnya. Kenapa tidak? Dewa Tianxing berkata, aku tahu apakah pikirannya terkorosi. Mengenai apakah dia menyihir, kau tidak perlu banyak bicara. Dewa Wuji berkata dengan suara yang dalam, Tianxing, karena kau tidak ingin mengatakan lebih banyak, aku tidak ingin mengatakan lebih banyak kepadamu. Hari ini, aku terlalu yakin untuk membunuhmu. Tidak peduli siapa aku tidak bisa menghentikanmu. Itu nada yang besar. Dewa Tianxing mendengus dingin dan berkata, dalam hal ini, aku ingin melihat apakah kau memiliki kekuatan sihir tak terbatas yang kuat atau 12 gerakan Tianxingku lebih kuat. Kata-kata itu jatuh, kekuatan yang sangat besar, meletus dari orang sungguhan bintang langit. Dengan momentum yang kuat, sekelompok nebula berwarna-warni terbentuk, mengambang di kepalanya. Nebula ini terus-menerus bersinar, cantik dan mempesona. Dewa Wuji tampak menakjubkan, dan memerintahkan, orang-orang Tai mendengarkan perintah dan membunuh Wu Chen dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak akan pernah melepaskannya. Baik, Tuan. Seketika, banyak orang bergegas masuk dari luar dan mengepung panggung biwu, yang jelas sudah siap untuk waktu yang lama. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak mundur. Mereka semua tahu bahwa perang besar akan segera dimulai, tetapi mereka tidak ingin terluka. Tianxing, aku akan memberitahumu sekarang bahwa aku terlalu kuat untuk dibunuh, tidak peduli siapa aku tidak bisa menahannya. Momentum yang sangat kuat juga pecah di tubuh Wuji yang abadi. Momentum ini naik ke langit dan membumbung tinggi ke langit. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan langit dan bumi berubah. Angin dan awan berguncang dan meraung. Itu sangat mengejutkan. Ketika Tianxing yang abadi melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari. Ledakan. Kekuatan kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, seluruh Taiyimen berguncang. Bumi berguncang dan melonjak dengan keras, tabrakan dua dewa setengah dewa itu berada di luar imajinasi semua orang. Minggir, melihat energi besar dari tabrakan dahsyat di udara, semua orang ketakutan. Kedua kekuatan ini sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Mereka tidak dapat menemukan apapun kecuali keterkejutan di mata mereka. Wu Chen juga terbang menjauh dari pusat. Konfrontasi antara dua kekuatan semi-ilahi jelas tidak tercakup. Kekuatan teror super jauh di luar imajinasi. Dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Namun, segera, wajahnya tenggelam, karena banyak orang bergegas ke arahnya dan mengelilinginya. Iblis dan pencuri, mereka tidak cepat tunduk dan mengambil tindakan. Seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Wu Chen melihat orang-orang ini. Di antara mereka, ada yang kuat di bintang dan naga. Seluruh tubuh bergetar dengan napas yang kuat. Kekuatan ganas menyapu untuk menenggelamkannya. Terserah kamu, Wu Chen mendengus dingin. Dia tidak takut pada Wuji yang abadi, apalagi orang-orang ini. Kesombongan. Seorang pria kuat di lingkungan Hualong banyak minum dan hendak bergerak. Tiba-tiba, teriakan keras datang. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut muridku dari Beichen Yuan? Bersamaan dengan suara gemuruh itu, muncul banyak kekuatan yang kuat. Kau tidak perlu memikirkannya. Itu pasti orang-orang dari Beichen Yuan. Melihat orang-orang ini datang, wajah Taiyimen tidak dapat menahan diri untuk berubah. Di antara orang-orang ini, orang lain bukanlah masalah. Namun, orang-orang Tianqi dan orang-orang Xuanming adalah orang-orang kuat di dunia legendaris. Mereka sangat kuat dan menakutkan. Dengan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk menang. Xuanming, Tianqi, apakah kau memperhatikan satu pintuku? Pada saat ini, 3 orang tua dengan rambut putih muncul.
Tubuh mereka bergetar dengan momentum yang kuat, yang tidak kalah dengan orang-orang Xuanming dan Tianqi. Legenda itu kuat. Melihat ketiga orang ini, orang-orang di sekitar kita terkejut. Ini memang sekte yang terkenal. Salah satunya adalah tiga orang legendaris. Qi Yun, Golden Eagle, Yang Lian. Melihat ketiga orang ini, wajah orang-orang di Danau Tianqi dan orang-orang di Danau Xuanming semuanya tenggelam. Tanpa diduga, ketika Tai Yimen keluar, ada tiga orang kuat legendaris. Di pihak mereka, hanya ada dua orang kuat legendaris. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Awan Merah berkata, Tianqi, Xuanming, serahkan orang ini, kalian bisa pergi. Orang yang mereka inginkan hanyalah Wu Chen. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tertarik pada mereka. Selain itu, mereka tidak ingin bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, halaman Bechen juga merupakan salah satu dari 10 sekte abadi teratas. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika kejadian hari ini menyebabkan kedua faksi terlibat dalam pertukaran kejahatan yang menyeluruh, rasa bersalah semacam itu, tetapi tidak ada yang mampu menanggungnya. Qi Yun, apakah menurutmu kami akan memberikan Wu Chen kepadamu? Wu Chen adalah juara konferensi pertukaran negeri dongeng di halaman Beichen ini. Dia adalah penyihir yang belum pernah mereka lihat selama 1000 tahun. Jika itu hanya diserahkan kepada Tai Yimen, bagaimana mereka bisa terlihat oleh orang lain? Bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada orang lain ketika mereka kembali? Bersikap keras kepala, berikan padaku. Atas perintah Awan Merah, semua orang bergegas bersama, dan perkelahian pun terjadi. Di tengah kerumunan, Wu Chen melihat pemandangan kekacauan, dan juga ingin bergegas dan membantu semua orang untuk menghadapi Tai Yimen bersama. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Tetua Muking datang dan berkata kepadanya, Wu Chen, jangan ikut berperang. Kau pergi sekarang. Jika kau pergi, masalah di sini akan terpecahkan. Muking sangat jelas bahwa Wu Chen adalah satu-satunya yang menjadi sasaran Tai Yi. Selama dia pergi, semua ini akan mudah dilakukan. Di sini, Wu Chen terdiam dan berpikir sejenak. Dia pikir kata-kata Tetua Muking sangat masuk akal. Sekarang, Tai Yi adalah satu-satunya yang fokus pada Tai Yi. Sedangkan untuk orang lain, Tai Yi tidak bertengkar dengan Tai Yi. Tai Yi tidak akan mempermalukan mereka. Jadi, lebih baik dia pergi dulu. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Setelah melihat yang lain, Wu Chen tidak ragu lagi, tetapi terbang ke atas. Wu Chen mengeluarkan suara keras, mendesak nyala api yang besar, dan melancarkan serangan yang kuat pada elang emas. Nyala api yang agung, tentang yang terbakar, sangat ganas, sangat mengerikan, prestise mengejutkan langit, mengguncang langit dan bumi. Elang emas terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen sekarang begitu mengerikan. Kekuatan serangan ini juga sangat kuat, yang tak tertandingi. Matahari emas. Dalam menghadapi keterampilan unik Wu Chen, bahkan jika itu lebih kuat dari teroris seperti elang emas, saya tidak berani sedikit ceroboh. Dengan minuman keras, seluruh tubuh meletus dengan kekuatan yang kuat. Cahaya keemasan membubung tinggi ke atas dan ke bawah. Itu terus bergulir, seperti gelombang marah yang bergulung di langit, ombak menghantam tepi sungai, dunia bergulung liar, seluruh langit tertutup, kekuatan mengguncang langit, sangat menakutkan. Langit dan bumi telah berubah, angin dan awan telah menyatu, gelombang yang gila, cahaya keemasan yang cemerlang telah menembus langit dan bumi, dan ruang telah hancur. Di bawah curahan kekuatan ukiran emas yang dahsyat, roda emas telah menyatu menjadi yang besar dan tak tertandingi, yang muncul di langit dan bumi, sangat mengejutkan. Dengan masuknya kekuatan ukiran emas yang terus-menerus, roda emas besar itu melonjak dengan cepat, mencapai 100 zang dalam sekejap mata, mengambang dengan tenang di kepalanya, menggeliat dengan kekuatan yang luar biasa, seperti matahari keemasan, yang sangat kuat dan dapat meledak kapan saja. Dapat dilihat bahwa gerakan elang emas ini juga benar-benar luar biasa. Keterampilan unik, yang diilhami oleh kekuatan penuh dari yang legendaris, sangat kuat dan menakutkan. Mati untukku. Ketika elang emas meraung, kekuatan spiritual seluruh tubuh meledak, dan berguling keluar. Roda emas setinggi 100 kaki, yang membawa kekuatan yang sangat mengerikan, merobek langit dan bumi, memecah udara dan keluar, tak terhentikan, dan meraung keras ke pilar api di seluruh langit.
Di tengah udara, dua serangan kuat dan ekstrim tiba-tiba bertabrakan di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan energi yang ganas tiba-tiba menyapu dari langit, cahaya terang, seolah-olah ingin merobek langit dan bumi, kekuatan yang ganas, tersapu, dengan angin, terbang di udara, untuk menghancurkan segalanya. Ledakan itu 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, dan meluas dengan cepat. Energi yang mengerikan membentuk gelombang kejut yang mengerikan, yang melesat ke langit. Udara semuanya meledak dan berubah menjadi ruang hampa. Serangkaian ledakan terjadi di tanah. Di tanah yang keras, lapisan debu tebal terputus, yang sangat kuat. Banyak orang yang melihat semua ini dengan mata terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat bersaing dengan yang kuat di lingkungan legendaris. Ledakan yang mengerikan, gegar otak yang gila, Golden Eagle dan teriakan Wu Chen, semuanya terguncang terbuka dan mengalami pukulan yang mengerikan. Pada saat ini, prasasti Zenmo di atas kepala Wu Chen bergetar sebentar, dan kekuatan yang kuat pecah, menyelimuti tubuhnya, membantunya menstabilkan bentuk tubuhnya, dan tidak lagi mundur. Wu Chen berhasil menjaga kakinya tetap stabil. Dia sama sekali tidak peduli dengan cedera serius di tubuhnya. Setelah begitu banyak pertempuran keras, tubuhnya sudah terluka. Bahkan teratai neraka menunjukkan semacam kelelahan, dan beberapa kekuatan tidak dapat mengimbangi. Karena itu, dia harus pergi sekarang. Gerbang ini telah menjadi tempat yang benar dan salah. Jika dia tidak pergi lagi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Nak, jangan pergi. Melihat bahwa Wu Chen akan pergi, ukiran emas itu secara alami tidak akan mengizinkannya, dan segera ingin mengusirnya. Namun tiba-tiba, ada rasa sakit yang tak berujung di sekujur tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, seperti api yang menyala-nyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dadanya, memuntahkan seteguk darah, dan momentum yang melonjak juga terjadi dalam sekejap. Akhirnya hilang. Melihat kepergian Wu Chen, semua orang di halaman Beichen merasa lega. Perselisihan hari ini dan semua hal dimulai oleh Wu Chen. Sekarang setelah yang lain pergi, mereka juga bisa berhenti berkelahi. Mau pergi, mungkin tidak. Tiba-tiba, suara keras muncul dari awan petir. Itu sekeras petir, tetapi itu bukan yang abadi atau siapa. Abadi Wuji melihat ke arah pelarian Wu Chen. Dengan gerakan tangan kanannya, dia memadatkan sinar energi ungu dan ingin mengalahkan Wu Chen. Wu Chen tahu terlalu banyak rahasia yang seharusnya tidak diketahui. Mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup. Bagaimanapun, mereka akan meninggalkannya, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Wuji, lawanmu adalah aku. Namun, teriakan besar berikutnya keluar. Bersamaan dengan teriakan besar itu, ada juga kekuatan super dahsyat, yang juga melonjak keluar, seperti ombak, bergetar dan melonjak keluar. Bintang, jangan buat aku. Dewa Wuji meraung. Dewa Tianxing, seperti dia, adalah kekuatan semi-dewa. Kekuatannya sangat kuat, sangat sulit untuk membedakan pemenang dan pecundang. Dia harus bertarung dengan putus asa. Inilah yang tidak diinginkannya. Karena dua kekuatan semi-dewa bertarung dengan putus asa, dan dampaknya sangat besar. Dia sama sekali tidak perlu bersedia. Kamu memaksaku atau aku memaksamu, kata Dewa Tianxing. Semua kejadian hari ini diprakarsai oleh Tai Yimen. Jika mereka tidak bersikeras membunuh Wu Chen, semuanya tidak akan seperti ini. Wu Chen yang asli melotot ke arah Tianxing yang asli. Dia sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Segera, dia mendongak untuk melihat arah kepergian Wu Chen. Sekarang, Wu Chen semakin jauh darinya. Jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikannya, maka Wu Chen mungkin harus pergi. Begitu dia pergi, mereka ingin membunuhnya lagi. Itu bahkan lebih sulit, jadi itu tidak mungkin sama sekali. Tianxing, karena kamu tidak ingin menyingkir, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dewa Wuji menjepit sajak itu dengan tangannya dan melafalkan mantra aneh di mulutnya. Sepertinya dia memanggil sesuatu. Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah menjadi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Dewa Wuji. Dewa Tianxing juga bingung, apa yang sebenarnya dilakukan orang tua ini. Apakah itu? Tiba-tiba, tubuh Tianxing yang asli bergetar hebat, menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah.
Wu Ji, apakah kamu gila? Berhenti sekarang. Kali ini, orang-orang di bawah bahkan lebih bingung tentang apa yang dilakukan oleh Wu Ji yang abadi, dan mengapa orang-orang kuat di tingkat Tianxing yang abadi begitu gugup. Tianxing, aku berkata, tidak peduli siapa yang datang hari ini, dia tidak dapat mengubah akhir dari bocah ini. Dia harus mati. Semua orang gemetar, terus-menerus gemetar, bahkan berdiri tak berdaya. Ada apa? Ada apa? Orang-orang terkejut. Getaran ini sungguh mengerikan. Mirip seperti gempa bumi. Getaran yang melonjak membuat seluruh bumi retak. Pemandangan seperti itu membuat semua orang ketakutan dan arwah orang mati semuanya dalam bahaya. Hal macam apa yang akan muncul yang menyebabkan getaran sebesar itu? Apakah ini kelahiran harta karun roh surgawi? Tampaknya membenarkan dugaan ini. Api yang kuat, dari kedalaman ruang tak berujung, menyebar dengan gila-gilaan. Api ini, sangat kuat dan mengerikan, tampaknya mampu menghancurkan dunia. Pada saat itu, seluruh gerbang bergetar lebih hebat lagi, gelombang energi yang mengejutkan, gelombang ledakan, sehingga orang-orang yang hadir tidak dapat berdiri dengan stabil sama sekali, dan hanya bisa terbang ke udara, untuk meredakan getaran hebat semacam ini. Itukah? Mata semua orang menatap api yang bergejolak itu. Dari api itu, mereka menyadari adanya energi yang tak terbatas. Energi ini, kekuatan bitah, teror yang luar biasa, berada di luar semua imajinasi mereka. Langkah-langkah surga, harta karun, api meninggalkan jam. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan nama yang mengerikan ini, Tianji Lingbao. Itu adalah harta karun tertinggi dengan kekuatan besar. Dikatakan bahwa di dunia ini, hanya dewa yang mendengar yang mampu membuat harta karun yang tak tertandingi seperti itu, yang merupakan milik eksklusif dewa. Semua harta karunnya, bahkan jika itu adalah Lingbao kelas 1, semuanya unik ketika mereka bertemu dengan Lingbao kelas 1. Itu dikalahkan. Itu tidak dapat menunjukkan kekuatannya sama sekali. Di seluruh wilayah Dongsuan mereka, Tianji Lingbao hanya dimiliki oleh Sekte Tai. Kekuatan lain tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Tianji Lingbao, dan tidak ada yang dapat menahan kekuatan Tianji Lingbao. Bahkan kekuatan setengah dewa harus menghindarinya ketika bertemu dengan Tianji Lingbao. Tepinya. Wu Ji, apa kau gila? Kau menggunakan harta karun roh surgawi. Apa yang harus kau lakukan jika terjadi perubahan di dunia iblis? Wajah Dewa Tianxing tampak terkejut. Tanpa diduga, niat membunuh Dewa Wu Ji terhadap Wu Chen begitu kuat sehingga dia tidak ragu untuk menggunakan harta karun roh surgawi. Huo Lizong selalu menjaga dunia iblis kota. Itu memainkan peran kunci dalam susunan dunia iblis kota. Tanpa kejutan dari Huo Lizong, kekuatan segel dunia iblis kota akan sangat melemah. Para iblis yang ditekan di dalamnya akan ditekan. Dari sana, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tianxing, saat aku membunuh anak ini, api akan kembali ke tempatnya secara alami. Jangan khawatir. Dewa Wu Ji tersenyum tipis. Hari ini, tidak peduli apapun, dia akan membunuh Wu Chen. Dia tidak akan pernah membiarkannya lolos. Wu Ji, dalam kapasitasmu, gunakan harta karun roh surgawi hanya untuk menghadapi generasi muda. Apa kau tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di seluruh dunia? Kata Long Lang, seorang bintang sejati. Hahaha, Dewa Wu Ji tertawa dan berkata, tertawalah, siapa yang berani menertawakan kursi ini? Dewa Tianxing menggelengkan kepalanya. Sekarang Dewa Wu Ji telah dibutakan oleh hati yang membunuh. Dia hanya ingin membunuh Wu Chen. Dia tidak peduli dengan hal lain. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Ketika Dewa Tianxing berbalik, dia hendak bergegas keluar untuk menyelamatkan Wu Chen. Api harta karun roh surgawi berada jauh dari jam. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga melampaui imajinasi. Bahkan yang terkuat dalam legenda pun tidak dapat menjadi lawannya. Jadi sekarang, dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan Wu Chen. Namun, jelas bahwa Dewa Wu Ji tidak akan setuju dengannya. Dengan teriakan keras, kekuatan besar keluar darinya, seperti gelombang besar, bergegas menuju Dewa Tianxing. Begitu wajah Tianxing yang abadi berubah, dia segera mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan kekuatan dahsyat itu melesat keluar, menyapu, dan terbuka. Pertarungan antara dua kekuatan besar itu dimulai lagi. Di langit, Wu Chen terbang keluar. Dia ingin meninggalkan Tai Yimen dan Tai Yiji.
Itu telah menjadi tanah yang benar dan salah. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, menunggunya akan menjadi bencana yang menghancurkan. Pada saat ini, tiba-tiba, bahaya yang kuat datang kepadanya, yang membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar dan gemetar. Ada apa? Wu Chen berhenti, mendongak, tidak melihat, tidak tahu. Dia takut. Dia melihat api yang menyala-nyala bergulir turun dari angkasa di atas. Dengan api yang kuat itu, ada energi yang sangat kuat, yang juga jatuh dari langit. Api Taiyijing. Wajah Wu Chen berubah drastis. Secara alami, dia mengenali api itu. Dia sangat mengenalnya. Itu adalah api halus Tai. Hanya saja energi dari kelompok api Tai ini sedikit terlalu menakutkan. Bahkan dalam kondisi saat ini, dia merasakan semacam bahaya yang tak terbatas dan bergegas untuk membakarnya. Api besar itu, terbakar, kekuatan yang mengerikan, letusan yang dahsyat, adalah saatnya, seluruh ruang terus bergetar, ada guncangan hebat, pecah, tidak dapat menahan api yang kuat ini. Wu Chen terkejut dan marah. Kekuatan api itu begitu mengerikan sehingga berada di luar imajinasi. Bahkan sekarang, dia tidak berani melawannya. Lari, pikiran itu dengan cepat muncul di benaknya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan segera melarikan diri. Api ini terlalu mengerikan. Jika terkena, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, segera, dia menemukan bahwa tubuhnya, tidak tahu kekuatan apa yang mengganggunya, bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Ini adalah harta karun ajaib. Wajah Wu Chen berubah drastis. Sekarang dia akhirnya menyadari apa yang sedang dihadapinya. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Itu adalah harta karun api tingkat surga yang jauh dari jam. Harta karun spiritual tingkat surgawi. Sangat kuat, jauh lebih kuat daripada harta karun spiritual tingkat bumi. Kekuatan semacam itu bisa disebut teror absolut. Jangankan mereka yang memiliki alam bintang yang kuat, bahkan mereka yang memiliki alam naga yang kuat dan alam legendaris, akan mati di bawah serangan harta karun spiritual tingkat surgawi. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan super kuat semacam itu. Di dunia ini, hanya tingkat setengah dewa yang mampu menahan kekuatan harta karun spiritual tingkat surga. Tanpa diduga, untuk menghadapinya, Tai menggunakan harta karun spiritual tingkat surgawi secara langsung, yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Wah, api besar, turun dari langit, dengan kekuatan yang ganas dan ekstrim, membombardir Wu Chen dan menenggelamkannya. Ah! Wu Chen menjerit, dan langsung terkena. Kekuatan yang melonjak menghantamnya dengan keras. Dia segera menjatuhkannya dari langit dan memuntahkan darah di mulutnya. Wu Chen, melihat Wu Chen jatuh dari langit, semua orang terkejut dan mata mereka tiba-tiba membelalak. Tanpa diduga, Wu Chen gagal lolos dari kejaran Tai Yimen pada akhirnya. Di sisi halaman Bei Chen, semua orang terkejut dan pucat, penuh kekhawatiran. Di bawah pandangan kedua mata itu, tubuh Wu Chen jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Ledakan, kekuatan jatuh yang besar membuat seluruh bumi bergetar hebat. Di sana, dalam sekejap, sebuah lubang yang dalam hancur. Asap di lubang itu bergulung-gulung dan dipenuhi asap. Itu terbakar oleh api dan berubah menjadi sepotong tanah hangus. Mata semua orang terfokus pada lubang tanah hangus itu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan langkah Lingbao terlalu mengerikan. Bahkan Wu Chen dalam kondisi saat ini dapat melukainya dan mencegahnya melarikan diri. Anda harus tahu bahwa Wu Chen sekarang sepenuhnya terintegrasi dengan teratai neraka, dan kekuatannya telah menjadi tak tertandingi. Teror Tai, bahkan ukiran emas tetua sekte Tai, bukanlah apa-apa. Wu Chen, di sisi halaman Bei Chen, Xia Yulan dan yang lainnya menutup mulut mereka dengan ketakutan. Pada hari ini, kekuatan langkah Lingbao begitu mengerikan. Ketika mereka dihantam oleh kekuatan yang begitu kuat, apakah Wu Chen masih memiliki kehidupan? Tanpa batas, kamu terlalu banyak. Di langit, Tianxing abadi sangat marah. Terlalu banyak bagi Wuji abadi untuk membunuh murid-murid mereka yang sebenarnya di Aula Bei Chen. Dewa Wuji berkata, Tianxing, putra ini telah jatuh ke jalan iblis. Dia adalah pencuri iblis dengan neraka teratai. Aku akan mengikuti takdir surga dan membunuhnya, untuk menghindari bencana putra ini bagi dunia. Yang baik terlalu baik,
dan yang baik akan menegakkan takdir surga. Kemarahan orang sungguhan bintang langit tidak dapat dimarahi. Dadanya akan meledak. Orang-orang Wu Chen sudah mati. Ancaman mereka sepenuhnya dihilangkan. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, tepat pada saat ini, suara kejutan tiba-tiba datang dari bawah. Lihat, Wu Chen berdiri. Suara tiba-tiba itu, mata semua orang, tertarik ke lubang bumi yang hangus, di mana seseorang perlahan berdiri. Batuk. Di dalam lubang tanah hangus, Wu Chen berdiri dengan susah payah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, seperti sepotong kokain. Di sekujur tubuhnya, teratai neraka-neraka telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya ditandai dengan bunga teratai hitam, yang terlihat istimewa dan aneh. Api hitam, menyala tanpa henti, melonjak hingga ekstrim, mengamuk hingga ekstrim, sangat menakutkan. Di belakangnya, batu ajaib bersinar dengan cahaya warna-warni, yang memantulkan seluruh tubuhnya dan menutupinya, membentuk pertahanan yang kokoh untuk mencegah erosi kekuatan asing. Melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tanpa diduga, Wu Chen masih ulet untuk hidup di bawah serangan Tianji Lingbao, dan ditentang olehnya. Prasasti Zenmo benar-benar menakjubkan. Orang-orang Tianqi mengangguk dan prasasti Zenmo adalah senjata ajaib unik yang disempurnakan oleh Xuanfu. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun tidak mencapai level Tianji Lingbao, itu juga benar-benar di atas level Lingbao tingkat pertama, hampir tidak kurang dari Tianji Lingbao. Di langit, Tianxing yang abadi juga menunjukkan warna keterkejutan. Tanpa diduga, sumber berkah Wu Chen begitu dalam sehingga dia bisa mendapatkan warisan dari ayah yang mempesona dan mendapatkan senjata ajaibnya yang tertinggi. Dengan senjata ajaib tertinggi ini, dia bisa menahan serangan api harta roh tingkat surga yang berangkat dari jam. Adapun Wu Ji yang abadi, wajahnya tenggelam. Dia begitu muram sehingga dia tidak menyangka bahwa Wu Chen bisa mendapatkan warisan dari ayah yang mempesona dan prasasti senjata ajaib dari pihak lain. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Tianji Lingbao benar-benar sangat menakutkan. Jika dia tidak memiliki teratai neraka dan prasasti Zenmo di tubuhnya, dia pasti sudah mati. Wu Ji, apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo, Wu Chen menatap yang abadi di langit. Matanya penuh dengan provokasi. Siapa dia? Yang abadi, pemandangan seperti apa yang belum pernah ditemui? Karakter seperti apa yang belum pernah terlihat, dan bagaimana dia bisa takut pada yang abadi. Kesombongan. Di mata Dewa Wu Ji, ada aura membunuh yang kuat. Anak ini berani menantangnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dewa Tianxing berkata, Wu Chen, cepatlah dan tinggalkan Taiyimen. Kekuatan Taiyimen tidak terduga. Apa yang terungkap sekarang hanyalah puncak gunung es. Orang-orang di tempat kejadian di halaman Beichen tidak terkalahkan. Jadi, pergi secepat mungkin adalah kebijakan terbaik. Jika kamu ingin pergi, tidak ada pintu. Dewa Wu Ji meraung dan membunuh orang. Hari ini, mereka menggunakan harta karun sihir api Tianji. Jika mereka masih tidak bisa meninggalkan Wu Chen, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Di masa depan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Suanyuan Timur ini? Seseorang, segera blokir seluruh Taiji dan larang siapapun masuk. Baik. Yang mulia, semua wajah orang-orang berubah drastis. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Wu Ji dapat menghalangi seluruh dunia Tai. Begitu dunia Tai terhalang, bahkan orang-orang ini tidak dapat keluar. Wu Ji, apakah kamu gila? Dewa Tianxing berteriak dengan marah untuk menghalangi seluruh dunia Tai. Berkat Dewa Wu Ji, dia dapat melakukan gerakan seperti itu. Aku gila, aku tidak gila, kaulah yang gila. Dewa Wu Ji berkata, pencuri iblis seperti itu, halaman Beichenmu telah berulang kali melindungi kami dari pembunuhan. Apakah halaman Beichenmu akan menjadi musuh seluruh dunia peri? Sungguh topi besar yang harus dikencangkan. Dewa Tianxing bukanlah orang yang menganggur. Sebaliknya, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Wu Chen adalah pencuri iblis. Lalu, aku ingin bertanya, pencuri iblis apa yang dia lakukan? Apakah dia membunuh para murid Tanah Suci atau melepaskan beberapa monster? Menurut pendapatku, dia tidak melakukan semua hal ini. Sebaliknya, dia menyingkirkan iblis-iblis juli untuk Dong Xuanyu. Kamu adalah momok yang hebat. Dewa Wu Ji memarahi, putra ini berbagi tubuh dengan makhluk-makhluk jahat seperti teratai neraka. Lihatlah penampilannya saat ini.
Dia sepenuhnya berubah menjadi iblis neraka. Mintalah dunia untuk menjadi sama. Mintalah mereka untuk melihat penampilannya saat ini. Apakah dia seorang pria atau hantu? Kamu tidak memaksanya untuk terlihat seperti ini.